ini bisa Anda dengarkan di Maumere di frekuensi FM 88,7, Mbai dan Bajawa di FM 91,7, Haimere di FM 97,3, Labuan Bajo di FM 90,9. Selamat pagi Pak Fabianus, salam sehat. Ya, selamat pagi. Baik, Pak Fabianus, ini kita bicara tentang KPU Flotim yang menyiapkan opsi bagi pemilih pengungsi erupsi Gunung Lewatobi. Ini sejauh mana nih hal ini dilakukan untuk memastikan pemilih bisa menggunakan hak suaranya? Baik, terima kasih. Pertama, izin apakah suara saya kedengaran jelas? Sangat jelas, Pak, meskipun di Kupang ya saat ini ya. Iya. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh RRIND untuk diskusi pagi ini berkaitan dengan bagaimana sih kesiapan KPU Flores Timur menyongsong pemilu serentak 2024 14 Februari khususnya bagi pemilih di wilayah yang kena dampak erupsi. Izinkan saya menggambarkan secara sepintas tentang situasi di wilayah Gunung Api Lewatobi. Gunung Api Lewatobi itu di wilayah dua kecamatan, yakni Kecamatan Ilebura dan Wulanggitang. Jadi dampak untuk wilayah di dua kecamatan ini yang menjadi perhatian khusus untuk KPU Flores Timur, dan itu sudah menjadi isu di tingkat provinsi maupun di nasional. Baik, untuk wilayah yang kena dampak itu pertama di Ilebura itu dia dari itu 3 desa. Untuk Wulanggitang itu Desa Kelatan Loho, Keng Jaya, Boru dan Nawakota. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 desa yang dampak erupsinya itu sangat mempengaruhi dan membuat penduduk mengungsi. Oke, berarti ada 7 desa ini Pak ya yang nantinya ya akan diberikan pilihan bagi mereka untuk bisa menggunakan hak suaranya. Nah, kemudian apakah sudah ada data resminya nih berapa banyak pengungsi nantinya nih yang akan diberikan pilihan ini karena terkena imbas dari erupsi Lewatobi laki-laki, Pak Fabianus? Iya, sejak erupsi dan penduduk mengungsi itu ada di beberapa posko pengungsian resmi yang pemerintah buka. Itu izinkan saya menyebut itu di posko Boru, posko Boru Kedang, posko Hewa, Prulera dan Konga. Dan itu kami sudah melalui jajaran kami ad hoc PPK maupun PPS itu langsung melakukan pendataan menggunakan data DPT 2024, langsung dibuat penandaan pemilih-pemilih mana yang mengungsi di posko itu. Jadi kita sudah punya data. Itu untuk saat ini itu data. Untuk per hari ini saya belum sempat update. Itu data sebelumnya itu ada 1.887 pemilih yang mengungsi di beberapa posko ini. Jadi 1.887 ini itu terdiri mereka yang mengungsi di posko resmi pemerintah maupun mereka yang mengungsi secara mandiri. Nah, jadi untuk langkah strategis untuk mendata ini, pertama itu saya membentuk grup yang mencakup teman-teman ad hoc PPK maupun PPS dari 2 kecamatan ini, ditambah dengan teman-teman dari PPK wilayah berdekatan dengan Ilebura dan Wulanggitang, yaitu wilayah PPK Kecamatan Titihena dan Demon Pagong. Jadi teman-teman himpun dalam satu grup sehingga teman-teman yang di kecamatan lain yang ada masyarakat mengungsi sana pun langsung teman-teman PPS, PPK juga melakukan pendataan. Jadi ada sharing data terus-menerus yang dilakukan oleh teman-teman ad hoc setiap saat. Dan data itu kita rekap terus, dan kita tahu progres. Jadi kalau seandainya pemilu, karena perbincangan sekarang itu, kemungkinan besar itu TPS mengikut pemilih. Jadi kemungkinan itu TPS akan bergerak ke lokasi pengungsian. Jadi itu kita sudah membangun skenario. Jadi teman-teman juga sudah melakukan pemetaan. Kira-kira sudah bangun koordinasi dengan pemerintahan desa. Contoh di Posko Konga, itu kita sudah setting itu untuk TPS untuk dari desa Dulipali, desa Konga dan desa Nurabelen. Dan itu kita sudah petakan dengan titik lokasinya apa semua. Kalau seandainya TPS bergerak. Terus bagaimana sih dengan pemilih yang tidak ada di posko? Koordinasi kami dengan Pak Kapolsek Wulanggitang itu kemungkinan kalau itu terjadi maka
Halo? Ya, saya mendengarkan Pak Fabianus. Silakan dilanjutkan. Maka pihak kepolisian baik TNI maupun Polri itu akan membantu kita untuk memobilisasi pemilih di hari H untuk bergerak ke lokasi ke lokasi TPS itu. Sedangkan untuk mereka yang mengungsi secara mandiri di wilayah lain, masih dalam wilayah Kabupaten Flores Timur luar, itu yang kita akan fasilitasi dengan model A pindah memilih kategori tertimpa bencana alam. Itu prosesnya kita akan proses sampai batas akhir tanggal 7 Februari. Demikian gambaran awal. Berarti untuk sementara data yang ada nih ya disampaikan oleh Pak Fabianus tadi, pemilih pengungsi ini 1.887 orang. 87. Namun nanti akan diupdate lagi ya per hari ini nantinya Pak ya. Bisa juga akan bertambah ya. Ya, data mulai kemarin tuh teman-teman sudah kirim, hanya saya belum sempat update karena kemarin jadi mereka kirim data terus. Jadi ini data beberapa hari lalu yang saya rekap. Baik, siap. Dan jadi untuk perkembangan terus. Untuk para pemilih ini yang dalam camp pengungsian ini Pak Fabianus, berarti nanti mereka akan menggunakan hak suaranya di 3 posko ini ya. 3 TPS akan dibangun di 3 posko pengungsian ini, Pak. Ya, kalau settingan kita sekarang itu ada di posko Hewa, posko Boru Kedang, posko Boru, posko Pelulera dengan posko Konga. Jadi ada 5 posko. Oke. Baik. Jadi itu yang kemungkinan TPS akan ke situ. Baik, jadi 5 TPS ini bergerak mengikuti lokasi para pengungsian ya. Di luar tadi yang pengungsi mandiri ya, yang katanya nanti akan dibantu dimobilisasi oleh teman-teman TNI Polri. Sorry, saya koreksi, bukan 5 TPS, di 5 posko. Jadi nanti kan setiap desa ini kan ada beberapa desa kan terdiri dari beberapa TPS. Jadi kita punya peta, karena kita punya penandaan, sehingga kita akan tahu kira-kira pemilih dari desa ini untuk TPS ini dia lebih banyak di posko mana. Maka pilihan, kalau contoh lah, macam desa Duli Pali. Ternyata pemilih TPS 1 dia lebih banyak ada di posko Pelulera. Maka nanti kita akan arahkan TPS-nya itu untuk TPS 1 Duli Pali, kita akan arahkan ke poskonya Desa Pelulera. Pelulera itu sudah masuk wilayah Kecamatan Walenggitan, kira-kira seperti itu. Jadi kita sudah lakukan pendataan. Jadi dengan melihat KTP elektronik dari pemilih ini sendiri ya Pak ya, untuk bisa menentukan lokasi TPS-nya. Ya, oke, baik. Mungkin saya sambung, Ibu sudah singgung soal KTPL ya, boleh saya cerita sedikit ya, berkait ini. Di tengah gempuran erupsi gunung ini, kami KPU Flores Timur kerjasama dengan Capil itu terus melakukan pelayanan perekaman KTPL untuk bagi pemilih yang belum punya KTPL. Kemarin itu pihak Pak Kadi sendiri, Pak Cipto Keraf itu turun sendiri, itu mereka perekaman di satu desa. Itu bagaimana masyarakat lansia itu teman-teman kita gendong dari rumah ke kantor desa, teman-teman TPS, gendong mereka dari rumah ke kantor desa untuk melakukan pelayanan perekaman KTP. Jadi di tengah gempur itu kita terus berjuang bagaimana supaya hari H para pemilih itu baik yang ada di posko pengungsian maupun ada di rumah itu tetap kita pastikan bahwa mereka memiliki dokumen KTPL. Itu salah satu langkah kerja yang sementara kita bangun. Oke, jadi meskipun saat ini ya kita tidak bisa menduga erupsi yang terjadi, tetapi hak sebagai warga negara ini tetap terjamin nih Pak Fabianus ya untuk menggunakan kesuaraannya. Oke, yang terakhir Pak, silakan apa himbauannya terkait dengan para pengungsi yang tetap akan diberikan hak pilihnya dalam kejadian atau peristiwa erupsi Gunung Lewatobi ini Pak. Iya, pesan saya bahwa ini cara Tuhan menegur kami ya. Saya kebetulan dari kampung Lewatobi, kampung yang namanya sama dengan Gunung Api Lewatobi. Kami orang di pesisir, saya dari Kecamatan Lebura. Jadi bagaimana pernah mengalami situasi seperti ini. Jadi dalam konteks imbang, menerjemahkan bahwa ini ada pesan dari Tuhan untuk kita mengintrospeksi diri. Itu yang pertama. Yang kedua, menyongsong pemilu 2024 bahwa di tengah bencana ini komitmen kita untuk mensukseskan pemilu 2024 tidak guntur, tidak goyah. Kami tetap berkomitmen. Bagaimanapun pemilu tetap berjalan. Karena melalui pemilu itulah masyarakat bisa berkontribusi membangun peradaban bangsa ini. Karena pemilu adalah sarana integrasi bangsa. Untuk itu maka
dari KPU Flores Timur menghimbau untuk para pemilih seluruhnya, khususnya di lokasi pengungsi, bahwa gunakan hak pilihmu dengan baik, pastikan telah memiliki KTPL atau belum punya KTPL, maka segera menginformasikan kepada pemerintah desa atau kepada jajaran kami PPS, PPK, supaya dalam kerjasama kami dengan pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur bisa dilayani perekaman KTPL. Demikian. Baik, terima kasih Pak Fabianus untuk informasinya. Sukses dalam perjalanan dinasnya Pak ya. Semoga segala persiapan untuk pesta demokrasi berjalan baik dan lancar. Selamat pagi Pak. Iya, selamat pagi. Terima kasih banyak. Salam hormat. Pro 1 RRI ND bisa Anda dengarkan di Baumere di frekuensi FM 88,7, Mbai dan Bajawa di FM 91,7, Haimere di FM 97,3, Labuan Bajo di FM 90,9. Pendengar RRI demikian